semua hari-harinya Tuhan. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Dosaku Banyak, Hatiku Noda. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina, tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Ajarilah kami untuk hormat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Allah yang hidup yang disembah oleh Nabi Elisa yang dapat menyembuhkan Naaman yang sakit kusta, juga dapat menghukum orang yang berbuat salah seperti Gehazi yang berbohong kepada Naaman sehingga ia mendapatkan hukuman. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang aman dalam dosa yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Adik-adik, di Afrika ada seorang anak bernama Tim. Nah, Tim ini suka sekali mencuri gula. Dan pada suatu saat, Bapak Tim melihat bahwa Tim sedang mencuri gula. Tim membawa gula yang dicurinya itu ke samping rumahnya. Lalu Tim menikmati gula yang manis itu. Enak sekali. Pada keesokan harinya, gigi si Tim sakit dan dia datang kepada bapaknya sambil menangis. Bapak, gigiku sakit. Lalu bapaknya bertanya kepada Tim, "Apakah kamu mencuri gula lagi?" Bapak Tim bercerita sebuah kisah seperti yang dilakukan oleh Tim. Wah, cerita apa ya adik-adik? Bapak Tim pun bercerita tentang seekor ular dan telur. Di sebuah desa kecil ada sebuah keluarga. Adalah seorang anak bernama Billy. Bapak Billy memiliki peternakan domba, ayam, kerbau, kambing, dan sapi. Di dalam kandang hewan itu
ternyata ada sarang ular. Dan sarang itu ada banyak ular di dalamnya. Ular ini bernama Piton. Piton ingin mencari makan di luar sarang. Dan pada saat Piton hendak pergi keluar, temannya mengatakan, "Hati-hati kamu." Dan pada saat Piton melihat sebuah lubang, yang ternyata lubang itu membawa Piton masuk ke dalam kandang ayam. Dan di kandang ayam itu dia melihat ada sebuah telur yang enak untuk dimakan. Lalu Piton pun menelan telur itu bulat-bulat. Dan pada saat dia ingin kembali ke sarangnya, Piton harus melewati lubang yang sama. Namun, setelah memakan telur itu, Piton tidak bisa keluar dari lubang karena perutnya membesar. Piton pun menggoyangkan tubuhnya ke kanan, ke kiri. Nah, setelah terus berusaha keluar dari lubang itu, Piton pun berhasil keluar. Akhirnya, Piton kembali ke sarangnya. Lalu, Piton pun tidur di sana. Teman Piton datang menjumpainya dan berkata, "Apakah kau mendapatkan makanan di luar?" Piton pun menjawab, "Ya, aku mendapat makanan yang sangat enak." Keesokan harinya, Piton kembali ke kandang itu. Dan dia menelan kembali telur itu. Dan Piton juga berhasil kembali ke sarangnya. Dan teman Piton pun memberitahu Piton untuk tidak mencuri telur bapak itu lagi. Tetapi Piton tidak mendengarkan temannya. Dia mencuri telur lagi. Bapak Billy dan Billy menyadari ternyata ada yang mencuri telurnya. Billy berkata kepada ayahnya, "Suatu hari aku melihat seekor ular memakan telur kita. Dia masuk ke lubang dan keluar dari lubang yang sama." Pada saat itu, Piton tiba di sarang. Temannya menasehati lagi, "Jangan ke sana, di sana bahaya." Tetapi Piton tidak mau mendengar karena dia sudah nyaman dengan mencuri telur ayam. Lalu Billy memberi saran pada ayahnya untuk merebus telur dan menukar telur ayam yang baru dengan telur yang sudah direbus oleh Billy dan meletakkan di tempat Piton mencuri telur. Piton datang ke lubang itu dengan sombong. Dia membawa telur itu. Lalu ketika Piton menelan telur itu dan dia berkata, Enak sekali." Dan Piton kembali ke lubang yang sama. Dan pada saat ia ingin keluar,
dia tidak bisa keluar karena telur yang ada dalam perutnya tidak bisa pecah. Akhirnya, itulah kesempatan yang dipakai Bapak Billy dan Billy untuk memukul Piton dengan semangat. Piton pun akhirnya mati dan bangkainya dibuang oleh Billy dan bapaknya. Lalu dimakan oleh seekor hyena. Demikianlah cerita ular dan telur yang diceritakan oleh Bapak Tim. Nah, adik-adik, demikian juga kita. Setiap orang telah berdosa, seperti yang ditulis dalam Alkitab, bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dari Bilangan 32 ayat 23b. Jadi adik-adik, seperti cerita dari Bapak Tim, bagaimana ular piton itu yang sangat suka mencuri sehingga dia dibunuh mati. Ular piton itu tidak mendengarkan perkataan temannya. Demikian juga kita yang hidup dalam dosa. Maka dosa itu pun yang akan menimpa kita. Dan kita mendapat penghukuman. Tetapi Allah yang kaya akan kasih telah memberikan pengampunan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Maukah adik-adik mendapat pengampunan dan hidup yang kekal dari Allah? Percayalah kepada Allah yang mengampuni dosa kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat hafalan kita, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darah